Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Wizky Rahayu sebagai host akan memperkenalkan moderator hari ini, yaitu Dwi Mulyasari dan presenter Eki Oktavia Rahmasari. Pada webinar kali ini, saya akan mengangkat tema motivasi dan kepuasan kerja. Saya persilakan untuk moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Di sini saya Dwi Mulyasari dari SMKN 1 Grogol sebagai moderator. Tema yang akan kita bicarakan mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan presenter yang akan menyampaikan materi, yaitu Eki Oktavia Rahmasari. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja. Definisi motivasi. Motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Jika berhasil dicapai, akan menciptakan kepuasan. Perbedaan motif dan motivasi. Motif hanya dorongan saja yang ada dalam diri individu. Sedangkan motivasi merupakan proses dari munculnya dorongan untuk berperilaku sampai proses terjadinya perilaku tersebut. Motivasi kerja. Sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Dalam psikologi industri disebut pendorong semangat kerja. Motivasi dalam dunia kerja. Bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kuat lemahnya motivasi kerja, seseorang ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Mengapa kita perlu motivasi? Pentingnya motivasi, orang mau bekerja dikarenakan keinginan untuk hidup, keinginan akan suatu posisi, keinginan akan kekuasaan, dan keinginan akan pengakuan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Teori tata tingkat kebutuhan. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori dua faktor. Lanjut aja nggak? Kelewatan. Oh, nggak apa-apa. Langsung terus aja. Teori penetapan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa jika karyawan diberikan tujuan yang spesifik dan sulit dan diberikan feedback, maka akan menghasilkan performance yang tinggi.
Teori harapan dipopulerkan oleh Viktor Fromm. Jika seseorang menginginkan dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka akan membuatnya sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkan tersebut. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Kepuasan kerja. Sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Kepuasan kerja berkenaan dengan sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Jika kepuasan kerja tinggi, maka sikap terhadap pekerjaannya positif. Begitu pula sebaliknya. Rasa senang dan puas selama dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Faktor-faktor mempengaruhi kepuasan kerja. Pemimpin dan karyawan, jenis kelamin, lamanya bekerja dan tingkat pendidikan, lingkungan, rasa aman, kondisi kerja, umur, tingkat pekerjaan, lingkungan, waktu istirahat, dukungan yang berasal dari luar, dan ukuran organisasi perusahaan. Teori pertentangan. Locke 1969 mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai apabila yang didapatkan oleh pegawai ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya, apabila yang akan didapat pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. Lawler's phase theory dicetuskan oleh Lawler dan Porter. Landy's opponent process theory dicetuskan oleh Landy 1978-1985. Teori ini menyatakan meskipun individu mendapatkan imbalan yang sesuai seperti yang diharapkan, tetapi tidak serta-merta didominasi oleh rasa puas, tetapi secara emosi masih berhubungan dengan rasa tidak puas. Bagaimana pekerja menyuarakan ketidakpuasannya? Keluar, berperilaku dengan keluar dari pekerjaan di organisasi tempat kerja. Bersuara, aktif, dan berusaha membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi. Kesetiaan, dengan pasif menunggu meningkatnya kondisi. Tidak peduli, membiarkan kondisi terus memburuk. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi kali ini. Kemudian saya akan menyimpulkan tentang materi motivasi dan kepuasan kerja. Kita sebagai seorang karyawan atau pekerja harus memiliki motivasi saat bekerja agar dapat mencapai dan menghasilkan kepuasan kerja secara maksimal. Berikut materi tentang motivasi dan kepuasan kerja. Bila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Saya mau bertanya. Bagaimana sebagai karyawan agar kita itu semangat dalam bekerja? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Kita harus menetapkan tujuan yang ingin diraih.
bisa fokus untuk menjaga tujuan tersebut. Sehingga kita bisa fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun banyak rintangan, tetapi dengan motivasi yang tinggi, kita berusaha meraihnya, dan kita berusaha meraihnya, sehingga tercipta kepuasan kerja. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.